atas itu udara, yang paling kanan atas itu adalah laut, kemudian kiri bawah itu ada kereta api, tengah itu adalah moda transportasi darat untuk penumpang, dan yang kanan bawah ini transportasi darat untuk barang. Nah, semua jenis kendaraan yang saya tampilkan di sini ini hampir sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu hanya ada di museum dan tidak bergerak lagi. Nah, slide berikut ini merupakan judul bab 1 kuliah PRT, yaitu meliputi pendahuluan. Dan gambarnya saya ganti dengan yang modern. Karena saudara dan saya hidup pada saat ini di mana angkutan udara itu sudah begitu canggih, ya. Dan di sini memang hanya satu contoh saja, Boeing 777. Lalu yang laut ini adalah kapal, kebetulan kapal pesiar yang begitu besar dan fasilitas di dalamnya itu sudah menyerupai satu kota. Lalu ada di kiri bawah itu ada kereta cepat, ya, yang bisa bergerak untuk yang paling cepat saat ini itu mencapai 650 km per jam. Lalu di darat angkutan penumpang itu mulai dari kendaraan yang hanya bergerak lambat sampai yang paling cepat atau mobil-mobil yang sifatnya ada kendaraan atau mobil sport. Sampai pada angkutan barang. Nah, ini gambar ini memang ekstrim, digambarkan begitu panjangnya, ya. Tapi ini untuk menggambarkan betapa angkutan barang saat ini itu sudah begitu berkembang sehingga berapapun panjangnya itu masih bisa diakomodir. Nah, ini gambaran secara visual sarana yang akan kita bahas dalam PRT atau pengantar rekayasa transportasi. Nah, apa tujuan perkuliahan PRT ini? Yaitu karena ini saudara baru awal sekali masuk ke program studi teknik sipil, maka semua mahasiswa itu harus mengambil mata kuliah ini. Oleh karena itu ini dikategorikan dalam mata kuliah wajib. Nah, tujuan perkuliahannya sendiri adalah memberikan pemahaman tentang pengertian dasar dan permasalahan dari mulai sistem, sarana, dan prasarana transportasi. Serta pendekatan analisis di dalam mengkaji transportasi dan lalu lintas yang menyangkut aspek-aspek perencanaan atau planning, perancangan atau desain, dan operasi. Nah, untuk mata kuliah PRT ini, pembahasan itu tidak mengarah ke satu moda transportasi tertentu, melainkan bersifat multimoda. Jadi moda apa saja kita akan belajar pengertian dasar mengenai sistem, sarana, dan prasarana transportasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk meliputi aspek-aspek di dalam perencanaan, perancangan, dan operasi. Nah, kita bisa
karena saudara baru semester awal di Prodi Teknik Sipil, beda perencanaan, planning dengan perancangan itu adalah pada umumnya di teknik sipil itu mengerjakan perancangan, jadi desain. Sedangkan perencanaan itu ada di arsitektur dan di PWK. Jadi contohnya kalau PWK itu melakukan perencanaan misalkan untuk kawasan perumahan. Nah, di perumahan itu perlu prasarana transportasi. Tapi PWK hanya menetapkan saja bahwa ini akan ada jalan utama, ya, arteri, kolektor, lokal. Nah, tetapi berapa lebar, geometrinya bagaimana, lalu perkerasannya harus setebal apa, itu sudah masuk ke perancangan. Dan itu yang akan melakukan adalah teknik sipil. Nah, ini tujuan daripada perkuliahannya sendiri. Nah, dosen yang akan mengajar, ya, saudara sudah bergabung ada 200 lebih ya peserta. Nah, kalau kuliah ini dilakukan secara luring, maka tentu tidak efektif kalau saudara dijadikan satu kelas. Nah, oleh karena itu, kalau untuk luring, itu dengan jumlah mahasiswa yang melampaui 200, itu dibuat ke dalam 3 sampai 4 kelas. Oleh karena itu, dosen yang mengajar juga cukup banyak, ya. Nah, tetapi karena perkuliahan di ITERA itu sudah diizinkan untuk hybrid, maka untuk dosen yang ada di luar Bandar Lampung itu mungkin harus daring, tetapi yang ada barangkali nanti akan luring. Jadi nanti saudara harus memperhatikan dosen saudara ada di kelas mana, lalu dosennya siapa, dan tentu kalau ada pengumuman itu di share, saudara mendapatkan pengumumannya. Nah, ini rencana penilaian akhir untuk mata kuliah ini. Nanti beberapa kali akan dilakukan kuis, ada beberapa tugas mandiri, lalu ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Ya, jadi ini komponen penilaian yang sampai saat ini, sampai tahun lalu itu dilakukan. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan tugas mandiri dan kuis, karena itu ada bobotnya. Ya, meskipun saudara merasa UTS nilainya tinggi atau UAS nilai Anda tinggi, tapi kalau tugas mandiri dan kuis Anda tidak pernah mengerjakan, maka kemungkinan nilai Anda, nilai akhir itu rendah. Nah, ini beberapa buku pustaka yang saudara bisa dapatkan. Ya. Beberapa itu bisa di-download secara gratis, ya. Dan kalau saudara mendapatkan edisi yang lebih baru, itu tidak ada salahnya, itu disampaikan saja.
ke saya atau ke dosen kelas, ya penanggung jawab kelas, itu sama. Karena di dalam ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Nah, demikian juga untuk buku pustaka itu kalau ada edisi baru itu segera di-share. Nah, sehingga kita semua akan mencoba untuk terus menggunakan referensi yang terbaru. Nah, sebagai contoh nomor 4 itu tahun 1993. Jadi sudah cukup lama, ya, hampir 30 tahun, tapi karena ini belum direvisi, maka kita tetap gunakan. Ya. Meskipun mungkin hanya bagian sedikit saja dari buku ini yang digunakan, tetapi alangkah baiknya kita juga mengacu kepada buku Transportation Engineering and Planning ini. Nah, ini rencana perkuliahan per minggu, ada 7 kali kuliah sebelum UTS, kemudian dilanjutkan dengan 7 kali pertemuan lagi sesudah UTS. Nah, kalau kita mempelajari rekayasa transportasi, barangkali pertama-tama kita perlu mengetahui sebetulnya permasalahan transportasi yang ada itu apa saja. Nah, ini satu contoh lalu lintas orang pada kondisi puncak, dalam ini kondisi jam puncak. Ini bukan terjadi di Indonesia, tapi di negara lain, di mana di sini ada layanan kereta, tetapi begitu panjangnya antrian untuk bisa check-in, kemudian naik ke moda transportasi yang ada. Jadi maaf, tadi saya sebutkan jam puncak, tapi ini kondisi puncak bisa meliputi jam, bisa hari, bisa bulan puncak. Itu yang terjadi. Nah, ini contoh di tempat lain. Nah, ini yang terjadi di Indonesia dan tepatnya adalah di DKI Jakarta, di mana lalu lintas kendaraan itu bercampur di jalan. Jadi di sini kita lihat ada beberapa mobil pribadi, sepeda motor, ya, lalu taksi, termasuk angkutan umum pribadi, ya, lalu ada di sini medium bus, kebetulan perusahaan namanya Kopaja, ya. Nah, ini kategorinya adalah medium bus. Di belakang ada medium bus juga, perusahaannya Metro Mini. Nah, kalau kita lihat pada kondisi puncak terjadi sampai seperti ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka itu bisa bergerak gitu ya, tanpa harus saling bersenggolan. Nah, ini yang terjadi di ibu kota negara kita ini. Nah, ini tidak di ibu kota, tetapi kalau kita lihat Gapura ini, makanya terjadi di Bali, tepatnya adalah di Denpasar. Nah, di Denpasar terjadi penumpukan seperti ini juga. Ini sepeda motor, mobil pribadi hampir tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat deretan truk yang mengangkut barang itu cukup banyak dan mengalami kemacetan juga. Nah, kalau kita melihat
kondisi di Indonesia yang demikian, ya baik yang foto kiri maupun foto kanan, kira-kira penyebab utama sampai terjadi seperti ini itu apa? Ada yang mau menjawab? Saudara Laksamana Putrasya. Izin masuk, Bu. Saya, ya, Bu. Silakan. Ya, sebelumnya kenalkan nama saya Laksamana Putrasya dengan NIM akhir 008, Bu. Ya, Kalau menurut saya, mengapa terjadi kepadatan seperti yang ada di gambar tersebut itu karena ini terjadi kepadatan penduduk, Bu. Jadi rata-rata orang itu sekarang di rumah tuh ada kendaraan 1 atau 2 gitu, Bu. Jadi jalanan tuh padat. Itu saja, Bu, kalau dari saya. Terima kasih. Baik. Nah, tadi saudara menyatakan bahwa satu rumah itu bisa lebih dari satu kendaraan, ya, baik itu sepeda motor ataupun mobil, ya. Nah, Saudari Putri, kira-kira statement teman saudara Laksamana itu salah atau benar? Jadi satu rumah itu memiliki satu kendaraan atau lebih, itu benar atau salah? Saudari Putri? Nah, ada. Jadi Saudari Rohada tuh. Saya tetap ingin yang Putri dulu, ya. Saudari Iis Wahyuningsih. Hadir, Bu. Ya, silakan dijawab. Kalau satu rumah memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, itu benar atau salah? Menurut saya ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, kan masing-masing orang rumah memiliki kesibukannya, Bu. Jadi benar, tapi untuk di jalan rayanya salah, karena itu bisa menimbulkan kemacetan. Oke. Nah, baik. Jadi Saudara Iis tidak sepaham dengan Saudara Laksamana karena Saudara Laksamana tadi menyalahkan kalau satu rumah punya lebih dari satu, ya sebaiknya jangan, begitu ya. Nah, Saudari Iis bilang, oh nggak apa-apa, tetapi masalahnya itu akan menyebabkan kemacetan di jalan, begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa yang saudara akan sarankan? Kan ini dua pendapat yang berbeda. Nah, saudara bisa memihak ke salah satu, lalu kira-kira solusinya apa? Nah, saudara Nanda Dwi Setiawan. Hadir, Bu. Ya, silakan. Untuk solusinya yaitu menambah lagi jalannya, Bu. Jadi nggak seimbangnya antara jumlah kendaraan dan jumlah kendaraan dan panjang jalan, ya. Panjang jalan, Bu, ya. Oke, baik. Itu satu alasan yang bisa diterima. Nah, kira-kira ada alasan lain tidak? Saudari Monica mungkin?
Izin, Bu. Ya, Saya, Bu. Saudari Monica dulu, nanti silahkan yang lain. Iya, Bu. Ya, gimana? Kira-kira apa ini saudara? Pendapat saudara. Tadi saudara Nanda sudah mengatakan, iya Kak, macet karena jumlah kendaraan tidak diikuti dengan penambahan pembangunan jalan, gitu. Nah, kira-kira usulan lain apa supaya orang tuh mau dilarang beli kendaraan bermotor atau bagaimana gitu kan? Tadi sudah ada dua pendapat begitu ya, yang saudara ya siapa yang mau usul? Saudara Monica, saudari Monica ada usulan? Tidak. Izin menjawab, Bu. Silakan. Sebelumnya maaf, Bu, kalau misalnya saya on cam karena pakai kuota, Bu. Jadi kalau on cam itu agak putus-putus begitu, Bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Volin Cepatresia. Ya. Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri sih, Bu, menurut saya ya, Bu, mungkin penambahan transportasi umum begitu, Bu. Karena kalau misalnya di Kota Lampung sendiri, yang saya lihat bahkan masih jarang sekali gitu, Bu, ada kendaraan umum yang mempermudah, apalagi kalau misalnya kita dari ITERA. Sedangkan kalau misalnya jumlah massa atau jumlah masyarakatnya itu kan setiap tahunnya terus meningkat begitu ya, Bu. Jadi ya menurut saya usulan yang paling pas mungkin kendaraan umum kali ya, Bu. Karena kalau misalnya di Jakarta sendiri, seperti di universitas-universitas besar itu, mahasiswa sebagai salah satu pelopor gitu ya, Bu ya, sering sekali menggunakan kendaraan umum dan memang diberikan akses yang lebih mudah menggunakan KTM-nya, begitu, Bu. Ya, ya. Baik. Terima kasih, Saudara Paulince. Ya, Paulince. Oke. Baik, itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini mobil penumpang, mobil pribadi itu sangat banyak, sementara angkutan umum itu sedikit sekali, begitu ya. Nah, dengan usulan tadi untuk meningkatkan angkutan umum, dan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, maka kondisi yang demikian itu mungkin menjadi lebih baik, tidak separah seperti yang di foto ini. Juga di Denpasar itu mereka sudah merencanakan untuk membangun jalan tol. Tadi usulan siapa, saudara siapa, memang kendaraannya terus tambah, jalannya tambahnya itu sedikit. Seperti demikian, kalau saudara masih ingat matematika, itu ada deret hitung, ada deret ukur. Ya. Nah, kalau deret hitung, itu sepertinya jalan, itu naiknya seperti deret hitung. Tapi jumlah kendaraan naiknya itu seperti deret ukur. Jadi cepat sekali seperti itu. Oke. Nah, sehingga sebetulnya satu rumah, satu keluarga mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu, itu tidak masalah kalau dia mampu, ya, secara finansial. Tetapi pada kondisi puncak atau kondisi sibuk, itu tidak semua kendaraan bermotor itu berada di jaringan jalan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini saya lihat saudara Paulince tunjuk tangan lagi, apakah masih ada pertanyaan atau yang tadi sudah disampaikan? Oke. Enggak, Bu, maaf, Bu.
Oh ya, Kepleset. ya tidak apa-apa. Berarti yang tadi ya, ini baru muncul di tempat saya. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Nah, tadi saudari juga menyampaikan di Bandar Lampung sendiri angkutan umum itu masih kecil lah volumenya, khususnya di ITERA. Ya. Jadi karena saudara kuliah di ITERA, ya wajar kalau contoh yang saudara sebutkan adalah ITERA. Nah, tetapi dibandingkan dengan awal sekali ITERA berada di Jalan Terusantria Kudu, itu sudah mulai meningkat. Yaitu sejak tahun berapa? 2018 atau 17 itu mulai ada layanan bus Damri. Ya. Nah, meskipun frekuensinya sangat kecil, ya, apalagi selama pandemi mungkin tidak beroperasi sama sekali, tetapi ada niat baik dari Pemda Bandar Lampung atau Provinsi Lampung dalam hal ini, maka layanan bus Damri itu diadakan untuk melayani kampus ITERA. Nah, semoga kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Nah, kondisi atau permasalahan yang ada pada jam sibuk ini adalah contoh kerapatan pejalan kaki yang ada di satu lokasi, dan kalau yang kita perhatikan secara detail itu hampir semua menggunakan payung. Ya. Nah, payung kan dipakai kalau tidak karena hujan, karena terlalu panas. Jadi terik matahari itu bisa dikurangi dengan menggunakan payung. Tapi saudara bisa membayangkan bagaimana orang bisa bergerak kalau serapat ini orang itu berdiri kemudian berjalan kaki, pasti akan sangat sulit. Ya. Nah, ini juga terjadi kerapatan yang begitu tinggi dari arus pejalan kaki. Nah, masalah lain dari transportasi perkotaan itu adalah, kita bisa lihat beberapa contoh. Ini terjadi di terminal, ya, tetapi keluar dari terminal karena ini sudah berbaur demikian dengan mobil pribadi, dan ini banyak sekali kendaraan umum yang ada di tepi kiri. Ya. Nah, itu begitu rapatnya satu kendaraan dengan kendaraan lain, ya, hampir bersinggungan sekali. Lalu ini kendaraan bermotor menjadi macet karena ruang jalan itu digunakan untuk berjualan di daerah pasar. Sementara ini kalau moda kereta api itu jalan rel itu sangat berdekatan dengan rumah. Nah, kalau kita perhatikan rumahnya itu dibangun di dalam right of way-nya jalan rel. Nah, ini kalau dipertanyakan siapa yang salah, maka tidak semudah itu menjawabnya. Ya. Jadi kalau namanya right of way kan harusnya bebas. Nah, tetapi mungkin bangunan ini sudah ada sebelum right of way itu ditetapkan, yaitu dinyatakan dengan pagar di belakang ini.
Nah tapi ini yang terjadi di Indonesia, dan ini juga terjadi di Indonesia, di mana sepeda motor itu banyak sekali berbaur dengan mobil penumpang, dan di sini ada kendaraan parkir. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ini yang menyebabkan permasalahan yang sulit dibersihkan. Ya. Memang kalau kita perhatikan memang lucu, dan kita mungkin juga bisa terhibur gitu ya. Seperti ini contohnya. Ini angsa. Nah, angsa ini kan suaranya itu bisa mengusir orang jahat ya. Kalau kita memilikinya di rumah. Ini diangkut dengan sepeda motor gitu ya. Lalu ini domba. Nah, ini anjing. Nah, ini kambing. Ya. Dan ini binatang ternak lain. Tidak terlalu terlihat, tapi sepertinya seperti sapi. Nah, ini rumput sampai orangnya tidak kelihatan. Ya. Dan ini satu mobil yang sudah tinggal badannya dan mesinnya tidak ada, tetapi ini ditarik oleh kerbau atau sapi. Ya. Tapi kalau punya sapi ya, ini seperti ini. Nah, ini beredar di daerah perkotaan. Ya. Tahunya dari mana? Ini contohnya, ini daerah yang sudah berkembang. Ya. Lalu kalau ini mungkin di pedesaan, tapi ini di perkotaan juga, ini juga ya. Dan ini yang terjadi di Indonesia dan di banyak negara. Contoh lain, kalau tadi sepeda motor, ini dengan menggunakan truk atau sepeda dan kereta kuda. Ya. Satu truk dimuati sampai begitu tinggi, nah, mungkin mereka merasakan toh ini ringan gitu beban barangnya. Tetapi kalau sampai seperti ini, bagaimana sopir, pengemudi itu bisa melihat kondisi di belakang daripada kendaraannya. Ini sepeda mengangkut begitu tinggi dan besar. Ini mengangkut orang, ya, truk tapi mengangkut orang. Sama halnya seperti ini, dan ini terjadi di Indonesia. Ada truk mengangkut siswa SMP, ada mobil bak terbuka, dan ada bajai. Lalu ini contoh kendaraan kecil yang memuat orang yang cukup berat, ya, jadi overweight. Dalam slide ini ditunjukkan betapa lalu lintas di perkotaan seringkali overweight, melebihi kemampuan daripada kendaraannya. Nah, ini yang terjadi kalau kereta kuda dibebani terlalu berat, bukan dia bergerak, tetapi dia malah yang terangkat. Ini juga, dan ini sampai orangnya tidak terlihat. Dan ini selain mengangkut barang, dia mengangkut orang juga. Nah, ini yang terjadi di perkotaan, di banyak perkotaan di dunia ini. Nah, hal lain itu adalah angkutan tidak bermotor, ya, kendaraan tidak bermotor di Indonesia dikenal dengan becak. Nah, tetapi kemudian mereka melakukan peningkatan dengan memberikan motor pada becak. Jadi
BEMO itu bisa disebutkan kepanjangannya becak bermotor. Ya. Tapi BEMO yang pernah ada di Indonesia sekian puluh tahun yang lalu itu adalah angkutan umum yang 3 roda. Ya. Nah, tapi itu sekarang dipakai untuk becak yang bermotor atau becak yang ditarik oleh sepeda motor. Itu ada juga begitu. Nah, macam-macam ini. Nah, tapi prinsipnya bahwa kendaraan ini sebetulnya tidak diinginkan berada di jalan. Di Jakarta pernah dilakukan penyitaan, kemudian dibuang ke laut. Nah, penyitaannya mungkin benar karena sudah ada peraturan, tetapi tetap melanggar. Jadi disita, tetapi tidak dihancurkan, melainkan dibuang ke laut, sehingga lautnya menjadi yang tercemar. Jadi ada di beberapa tempat yang kemudian dilepas, ya, tidak sampai hancur, tetapi tidak bisa digunakan lagi. Ini yang sudah pernah ditenggelamkan di laut, ya, rusak. Nah, ini kendaraan tak bermotor yang sebetulnya tidak diinginkan ada di jaringan jalan. Nah, tetapi berbalikan dengan slide ini, maka slide berikut itu seperti bertentangan, gitu ya. Karena ingin memenuhi atau mengurangi pemanasan global, maka mereka menyarankan untuk menggunakan kendaraan tak bermotor. Nah, tetapi dalam hal ini kelompok foto yang di atas ini hanya diperuntukkan bagi turis. Ya. Ini terdapat di Perancis, kemudian beberapa ada di Belanda dan beberapa negara yang lain. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk pariwisata. Nah, sedangkan yang di beberapa negara lain itu isu global itu yang dicanangkan. Nah, kalau itu hanya untuk pariwisata, barangkali ya cukuplah seperti itu, karena dia tidak akan selalu berada bersama dengan kendaraan bermotor di jaringan jalan umum. Ini mungkin beredar hanya di jaringan jalan tertentu saja. Nah, ini ada di Kanada, di kota Denver, ini di Jerman, di ibu kota Berlin, Sydney, di Australia, ini Florence di Italia, ini di New York, Amerika, dan ini di Tokyo, Jepang. Ya, jadi mereka juga berusaha untuk mengurangi pemanasan global dengan menggunakan kendaraan tak bermotor. Nah, permasalahan lain yang terutama Indonesia menghadapi itu adalah pasar tumpah. Nah, pasar tumpah itu ini menjadi isu yang sudah cukup lama, bahkan sampai saat ini itu belum bisa tertangani dengan baik. Mungkin nanti saudara bisa mencari contoh ya pasar tumpah, baik itu di Bandar Lampung maupun di kota asal saudara. Nah, nanti bisa saudara cari
pilih satu pasar, kemudian mencoba untuk mendapatkan data tanpa harus menghubungi pengelola. Ya, jadi kalau saudara harus berhadapan dengan pengelola dari instansi pemerintahan, biasanya saudara perlu membawa surat pengantar atau surat izin untuk survei. Ya. Nah, tapi ini saya tidak ingin saudara survei resmi begitu, tidak. Jadi seperti foto ini saja. Tadi saudara foto kondisi di mana pasar itu menyebabkan kemacetan di jaringan jalan. Nah, contohnya misalkan saudara pergi ke satu pasar pada jam 7, ya. 7, lalu saudara foto, ternyata tukang jual, ini kebetulan tukang jual buah itu masih di depan sekali, sehingga lalu lintas itu terganggu. Nah, jadi tugasnya ini termasuk tugas mandiri. Yang pertama bisa saudara catat ya, cari pasar tradisional. Ya. Oke, saya ingin tanya saudara yang belum pernah melihat atau pergi ke pasar tradisional itu siapa saja? Mungkin sebutkan saya begitu, nanti saya coba hitung. Ada yang belum pernah pergi ke pasar tradisional? Tidak ada yang menjawab. Artinya semua sudah pernah ke pasar tradisional. Ya. Oke, baik. Nah, bisa tolong sebutkan ke pasar mana saudara pernah pergi. Nama pasarnya lalu kotanya. Silakan. Bu. Ya. Pasar Gaya Baru 1, Kota Lampung Tengah, itu Surabaya, Bu. Lampung Tengah. Oke. Dia ada di jalan apa, Dek? Jalan Bratasena, Bu. Agak saya kurang jelas dengarnya. Di jalan apa? Jalan Bratasena. Jalan Brantas. Oke, baik. Ya, nanti kalau saudara memang berasal dari Lampung Tengah dan kebetulan ini, ya tolong difoto. Lalu, jadi pertama cari pasar ya, nama, lalu dia ada di jalan mana, kota mana. Lalu yang kedua, coba tanya ke pedagang ya, saudara pura-pura beli atau bagaimana, jam operasional pasar. Buka jam berapa, lalu dia berakhir jam berapa gitu. Oke. Baik, jadi hanya 2 itu aja ya. Saudara cari pasarnya, saudara foto, lalu jam operasionalnya. Lalu nanti di situ saudara berikan komentar atas apa yang saudara dapatkan. Jadi misalkan begini, foto ini adalah salah satu pasar yang ada di Kota Bandung, namanya Pasar Simpang. Nah, ini difoto pada jam, ini fotonya pada tahun 2003, jam 12.29.
Jadi sudah siang sekali gitu ya. Nah, yang seperti ini yang sangat buruk pengelolaannya. 12:30 siang itu masih ada jual di depan, lalu saudara bisa lihat sampah itu masih berserakan. Nah, ini contoh yang paling buruk yang pernah saya lihat di pasar tersebut pada tahun ini ya. Tahun sekarang itu menjadi sudah lebih baik. Ya. Oke. Baik, jelas ininya tugas kecilnya, ya, tugas mandiri. Ada yang mau menanyakan mengenai tugas ini? Ya, silakan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Detail tugasnya itu, Bu, pertama nama pasarnya kan, Bu. Terus kotanya, jalan, terus tanyakan ke pedagang jam berapa dan tutup. Itu aja ya, Bu? Sama foto. Foto jangan lupa. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Itu akan menjadi kalau saudara menyimpan, nah ini ada tanggal dan ada jamnya, jadi itu nanti kita bisa lihat orang itu disiplin tidak sih, begitu ya. Contohnya demikian, kalau pasar itu buka dari jam 3 pagi atau jam 4 sampai jam 6, oke, baik, begitu ya. Tapi sesudah jam 6, ini sudah bersih dan lalu lintas bisa menggunakan badan jalan. Seperti itu. Ya, itu tujuannya menanyakan orang tuh mulai berjualan jam berapa, lalu berakhir jam berapa. Ya, mungkin bukan satu penjual saja, tapi beberapa. Nanti saudara bisa tahu paling pagi dan paling siangnya. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Itu tugas kecil. Ya. Gini, Bu. Ya, silakan. Saya mau tanya, Bu. Jadi tugas yang foto itu nanti kita share screen atau perlu upload atau bagaimana ya, Bu? Ya, nanti dosen penanggung jawab kelas akan mengumumkan ya. Nanti tata cara pengumpulannya bagaimana nanti akan diatur oleh penanggung jawab kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada? Bu, Ya, izin bertanya. silakan. Jika kita saat ini sedang berada di sekitar Institut Teknologi Sumatera itu boleh nggak, Bu, kalau pasarnya itu yang di sekitar sini juga, Bu? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting saudara bisa sambil lewat begitu, atau pagi-pagi bangun saudara sambil olahraga pagi lewat pasar begitu ya, foto. Tapi saudara berikan namanya pasar apa, jalan apa, di kota apa begitu ya. Lalu jam berapa saudara itu foto, lalu tanyakan jam operasionalnya. Boleh pasar manapun asal pasar tradisional. Ya. Jangan pasar modern. Nah, pasar modern itu tidak akan ada yang mengganggu ya. Tapi yang tradisional ini, mengapa saya selalu senang mempelajari atau meninjau pasar tradisional ini? Kalau tidak semua pedagang itu sanggup dan mampu membeli kios di pasar modern. Ya. Lalu sebetulnya pasar itu kalau nanti saudara yang putri sudah menjadi ibu-ibu, lalu yang pria sudah mempunyai istri, entah situasinya itu masih tetap sama dengan zaman saya dan angkatan saya, atau sudah sangat berubah, tetapi pasar
baik yang tradisional maupun yang modern, itu cukup membantu untuk seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, hanya yang modern itu kiosnya pasti mahal, tapi bersih dan sebagainya seperti itu. Tapi tidak semua pedagang itu sanggup menyewa begitu. Nah, tetapi dalam hal ini Pemda juga tidak boleh melakukan pembiaran seperti ini. Sudah waktunya siang, keberadaan pedagang itu mengganggu lalu lintas di badan jalan. Kalau dia jualan masih di dalam pasar, itu tidak masalah. Begitu. Yang masalah dia memakai badan jalan pada sudah jam puncak atau jam kendaraan itu untuk beroperasi. Seperti itu. Ya. Jadi silahkan mau di mana saja, silahkan, tidak masalah. Oke, baik. Masih ada? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, ini kondisi lain yang mengganggu lalu lintas di jalan. Ini foto di Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka. Pedagang kaki lima ini keberadaannya itu sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. Lalu karena mereka ada di bahu jalan dan di tepi jalan, maka pejalan kaki itu ikut mengganggu. Jadi dia berjalan di badan jalan. Meskipun Pemda itu sudah membuat pagar, mereka tetap bisa atau berani melakukan penjualan ini. Nah, ini memang foto sudah agak lama. Saat ini sudah tidak ada lagi yang berjualan di badan jalan, di luar dari pagar ini. Tapi ini kondisi ini memang memprihatinkan karena sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. Juga ini kondisi lain di Jalan Iskandar Dinata, jadi badan jalan itu dipakai untuk parkir, baik sepeda motor maupun beca, kemudian trotoarnya itu dipakai pedagang kaki lima. Akibatnya pejalan kaki minggir, ya, yaitu menggunakan badan jalan. Nah, ini pemanfaatan fasilitas yang tidak semestinya. Lalu hal lain yang menyebabkan kekacauan atau kemacetan di jalan jalan itu masalah disiplin dan penegakan hukum. Di sini ada rambu dilarang parkir, ya, karena P, terus kemudian dicoret warna ininya merah di atas dasar warna putih. Tapi kita lihat apa? Persis di samping rambu larangan parkir itu ada sepeda motor parkir. Situ. Kemudian gambar yang kedua itu lebih menarik lagi. Kalau ini Vespa, mungkin punya pribadi seseorang, tapi kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, apa yang saudara bisa lihat? Ini rambu larangan parkir, lalu ada dua motor parkir tepat di samping rambu tersebut. Ada yang melihat kejanggalan sehingga kita bisa menilai, oh ya, masalah disiplin dan penegakan hukum
itu sulit untuk dilakukan. Itu karena apa? Kalau kita lihat di foto yang kanan ini. Ada yang Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Doni Syahrizal dari kelas RB. Ya. Jadi dari foto tersebut, saya temukan kejanggalan bahwa motor tersebut itu adalah motor polisi. Ya. Yang ironis sekali gitu. Ya. Seharusnya penegak hukum menegakkan hukum, tapi malah melanggar di Ya. foto tersebut. Sekian, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu yang seharusnya tidak terjadi begitu ya. Ya. Ironis memang. Tapi foto ini sangat menarik gitu untuk kita bahas begitu ya. Oke. Nah, yang ini masih masalah disiplin dan penegakan hukum. Ini kita lihat sudah jelas diberi lingkaran apa? Ada beberapa orang menyeberang persis atau tepat di bawah jembatan penyeberangan orang. Lalu kita lihat orang berjalan di badan jalan karena apa? Bahu jalannya itu dipakai untuk gerobak kaki 5, itu parkir. Dia belum buka, tapi sudah tetap parkir di situ, sehingga buka atau tidak buka, gerobak ini ada di bahu jalan ini. Sehingga pejalan kaki mengalah dan pindah ke badan jalan. Seperti ini. Lalu di sini jembatan penyeberangan ini dibangun tentu biayanya tidak murah, tetapi orang tidak mau menggunakan. Sehingga dalam hal ini menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan itu bisa tinggi. Hanya karena masalah disiplin dan penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan baik. Hal lain itu adalah ini ada yang raise hand, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin masuk, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hodil, NIM akhir 116 dari kelas RB. Untuk yang gambar sebelumnya itu, Bu, yang ada jembatan penyeberangan jalan, terus ada orang yang menyeberang jalan tapi tidak menggunakan jembatannya itu, saya ingin menyampaikan pengalaman di kota saya sendiri sih, Bu. Untuk jembatan penyeberangannya itu dari awal dibangun, tidak lepas dari berapa bulan tuh udah rusak, Bu. Udah tidak bisa digunakan bahasanya, udah bolong, berbahaya buat penyeberang. Jadi kemungkinan bisa jadi salah satu alasannya begitu. Terus juga kadang-kadang dipakai buat tempat orang tinggal. Di bagian atas itu tempat orang-orang yang tidak punya rumah biasanya tinggal di situ. Itu menurut saya sih ya, Bu. Terima kasih. Baik, di kota mana, Dek? Saya dari kota Pontianak, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi memang terima kasih sudah mengingatkan hal ini. Kondisi daripada jembatan penyeberangan orang ini juga yang akan mempengaruhi orang itu mau disiplin menggunakan atau tidak. Nah, contoh yang tadi Saudara Ibrahim berikan itu memang ekstrim begitu ya. Sudah baru dibangun, sudah rusak, lubang-lubang, barangkali lantainya itu menggunakan plat baja yang tipis ya, sehingga mudah untuk karatan dan menyebabkan terjadinya lubang ya. Lalu penegakan hukum kepada penyalahgunaan jembatan penyeberangan itu juga tidak ada. Seperti itu. Nah, kalau sudah dipakai untuk tinggal, ya, berteduh begitu, tentu pengguna itu juga
ragu untuk menggunakan, maksud saya penyeberang itu ragu untuk menggunakan jembatan penyeberangan karena masalah safety, ya. Maaf, keamanan, bukan keselamatan, tapi keamanan itu juga pasti diragukan. Nah, sehingga dalam hal ini disiplin dan penegakan hukum itu bukan melulu pada pengguna jalan, tetapi juga pada dalam hal ini pemerintah di dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan fasilitas yang sudah dibangun. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, mungkin saya jadi teringat tadi di jalan mana sebentar tadi ini agak di ujung sana ini hanya terlihat sayup-sayup, itu ada jembatan penyeberangan, ya. Berbeda sedikit dengan yang tadi disampaikan Saudara Ibrahim, kondisinya bagus, konstruksinya kuat, pakai beton, kondisinya bagus, tetapi orang enggan menggunakan. Mengapa? Karena terlalu sempit buat orang yang pergi atau pulang berbelanja. Jadi kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini pusat perbelanjaan, namanya Bandung Indah Plaza. Lalu sebelah kanan itu ada factory outlet, ada restoran, ada macam-macam. Jadi orang yang menyeberang baik dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, pada umumnya membawa barang. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh ada satu orang membawa tas plastik belanjaan. Nah, karena sempit, maka kalau satu orang membawa dua tas belanja berpapasan, itu tidak nyaman, pasti menjadi bersenggolan. Nah, itu kan tidak nyaman, ya. Nah, akhirnya ya mereka mencuri-curi atau melanggar pagar ini, ya, untuk dia bisa nyebrang tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Jadi nanti kalau saudara mau membuat TA mengenai jembatan penyeberangan orang, perlu diperhatikan yang dihubungkan itu perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal, atau sekolah, dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi berapa lebar jembatan yang harus dibangun. Jadi permasalahannya tidak sederhana. Ya, tadi kalau di Pontianak sempat rusak, ya, mungkin kualitas bahan materialnya, tapi kalau yang di Bandung ini salah desain, terlalu sempit. Ya. Nah, itu yang saya perlu ingatkan. Kalau kita membahas mengenai disiplin dan penegakan hukum, mungkin kita perlu meninjaunya secara keseluruhan. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masalahnya sudah sangat kompleks. Ya. Ini ada di satu persimpangan, 3 lengan, di mana ini menuju ke terminal. Ya. Jadi ada angkot, ada bus antar kota, ada bus dalam kota, ya. Tapi jalan ini adalah untuk 2 arah. Yang kalau kita perhatikan lebar jalan itu semakin sempit karena sudah ada
sudah ada ini bangunan semi permanen. Ya. Nah, ini kejadian pada tahun 2003 pada jam 13.22. Jadi sangat macet kondisi di jalan ini, sehingga terminalnya itu sebetulnya masih agak jauh, tapi karena angkot itu sudah, daripada menunggu macet, ya sudah, disitulah dia menurunkan dan menaikkan penumpang. PKL sangat banyak dan fasilitas pedestrian tidak ada. Itu yang terjadi. Nah, ini yang tadi lebih jelas lagi, bangunan yang tidak resmi, ya, tidak ada izin, itu ada di sepanjang jalur jalan rel atau sepanjang jalan. Jadi ini sebetulnya jalan rel dan di sini adalah jalan raya. Dan itu ada deretan bangunan atau aktivitas yang ilegal, tidak resmi. Nah, masalah yang lain itu adalah overweight kalau pada angkutan barang tadi, dan pada angkutan orang dia overflow. Nah, ini kalau kita lihat foto ini benar terjadi di Indonesia pada tahun sebelum tahun 2000. Ya. Ini adalah kereta Jabodetabek, KRL Jabodetabek, di mana penumpang itu sampai harus ada di bordes, di lokomotif, dan juga banyak yang di atas kereta, di atas atap kereta. Dan ini terjadi setiap hari, baik hari kerja maupun akhir minggu. Lalu seperti contoh yang tadi itu anak sekolah ikut, bukan sengaja diangkut oleh truk ini, tetapi siswa itu memberhentikan truk untuk dia bisa ikut naik dan tidak harus berjalan kaki yang cukup jauh. Nah, ini yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini kalau kita lihat foto-foto permasalahan transportasi, terutama di perkotaan, maka sebetulnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwa sistem transportasi yang ada itu efisien dan efektif. Isu yang pertama itu adalah kapasitas pelayanan, ekonomi dan sosial, keselamatan dan dampak lingkungan. Ini satu persatu kita akan bahas. Yang pertama itu kapasitas pelayanan. Nah, kalau kita bicara jaringan jalan, maka ada jaringan jalan perkotaan, yaitu urban network, jaringan antar kota, interurban network, dan jaringan pedesaan, rural network. Di mana ketiga network ini atau ketiga jaringan ini itu perlu diperhatikan mulai dari planningnya, perencanaan, perancangan, operasinya, dan pemeliharaannya. Jadi keempat hal ini perlu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan demand yang ada. Nah, untuk isu yang kedua, ekonomi dan sosial.
Tentu kalau kita akan ingin membangun suatu prasarana transportasi, tentu ada biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan. Nah, berapa besar biaya konstruksi dan pemeliharaan itu yang akan memberikan atau menentukan berapa biaya perjalanannya. Contohnya demikian, kalau jalan terusan Riyakudu itu dibangun dengan biaya yang cukup untuk suatu kelas arteri primer, tetapi kalau saat ini, yaitu jalan terusan Riyakudu itu jalan yang ada di depan kampus ITERA, ya, kampus kita itu jalan terusan Riyakudu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, perkerasan jalan itu sudah banyak yang terkelupas, menghasilkan lubang-lubang yang kalau musim hujan itu terisi air, seperti kubangan untuk kerbau. Kerbau itu paling suka berkubang atau berendam di air yang ada lumpurnya. Nah, itulah begitu lebarnya lubang yang ada di terusan Riyakudu itu seolah-olah sampai bisa untuk kerbau itu berkubang. Nah, karena apa? Maintenance, biaya pemeliharaan itu tidak digunakan dengan baik, maka kalau saudara lewat jalan terusan Riyakudu itu memerlukan biaya yang lebih mahal kalau dibandingkan dengan jalan itu mulus, rata, tidak ada lubang. Jadi ini yang berkaitan erat. Construction cost-nya tinggi, boleh hasilnya bagus, tapi begitu maintenance tidak dilakukan, menyebabkan travel cost-nya menjadi tinggi. Nah, yang ketiga di dalam masalah ekonomi sosial itu adalah peran daripada transportasi terhadap ekonomi regional. Nah, ini apa? Bisa dikategorikan dengan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, ships follow the trade. Atau diterjemahkan secara langsung, mengikuti pertumbuhan. Sedangkan yang kedua, trade follows the ship, membangkitkan pertumbuhan. Jadi contohnya demikian. Pada waktu ITERA belum ditetapkan ada, ya, jalan terusan Riyakudu itu belum ada. Yang ada hanya jalan jalan cukup mobil berkendara. Maaf, sebelum ITERA ada dan sebelum ada rencana ibu kota Lampung itu dipindahkan. Yang ada hanya jalan inspeksi ke perkebunan karet. Nah, karena akan dipindahkan ibu kota ini ke kota baru, maka kemudian dibuatlah jalan. Ya. Kemudian sudah ada jalan, tapi jalannya masih jalan setapak dan ada satu lajur yang kemudian sudah diperkeras, tapi tipis perkerasannya. Sehingga waktu ITERA dibangun di lokasi yang sekarang, itu sudah ada jalannya. Jadi, ada rencana pembangunan
maka ini dilayani dengan jaringan jalan. Nah, tetapi ada misalkan kawasan yang sudah bertumbuh, tetapi tidak bukan bertumbuh. Ada satu kawasan dia memproduksi sesuatu. Katakan kalau di Bandar Lampung itu ada pertanian, ya, hasil pertanian itu begitu bagus. Nah, kalau tidak ada jaringan jalan, maka dia tidak akan berkembang. Contohnya demikian, jagung, ya jagung mungkin. Kalau satu wilayah, katakan satu kecamatan menanam semua orang menanam jagung, panen raya, tetapi tidak ada jalan yang melayani kecamatan tersebut. Maka apa? Jagung ini tidak mempunyai nilai ekonomis apa-apa. Nah, kalau pemerintah ingin membuat jagung ini bernilai ekonomis, maka dia layani dengan jaringan transportasi dengan menggunakan apapun. Itu adalah ada pertumbuhan, kemudian diikuti. Jadi ships follow the trade. Tapi ada satu kawasan yang belum punya potensi apa-apa. Pemerintah itu melayani saja jaringan jalan. Contohnya adalah jalan tol yang dirancang pemerintah dari Bakahuni sampai nanti ke Banda Aceh. Kalau saudara melihat peta jaringan jalan, kan kita sudah melihat ada Trans Sumatera Highway itu lintas, maaf sebentar. Lintas darat, lintas tengah, dan ada lintas timur. Lalu kita bertanya, kenapa harus buat jalan tol lagi? Nah, pemerintah memberikan prasarana supaya pertumbuhan itu bangkit. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga beberapa industri sudah mulai bangun, ya, dibuat karena ada jaringan jalan yang melayani. Jadi seperti itu. Nah, itu dua peran daripada transportasi dalam ekonomi regional. Untuk keselamatan, ini yang perlu kita perhatikan itu adalah kerugian akibat kecelakaan. Nah, barangkali beberapa hari yang lalu, saudara melihat ada tayangan mengenai satu trailer yang menabrak halte bus dan menewaskan 10 nyawa orang. Nah, di sini bukan hanya sekedar kerugian finansial, tapi jiwa, nyawa orang itu meninggal karena adanya terjadinya kecelakaan. Lalu belum kerusakan yang dialami oleh pedagang kaki lima dan sebagainya. Itu sangat tinggi kerugiannya. Contoh yang lain sudah banyak sekali kita lihat betapa kerugian
akibat kecelakaan itu tidak kecil, sangat besar. Oleh karena itu perlu diidentifikasi lokasi dan penyebab kecelakaan. Ini yang perlu dilakukan untuk supaya isu keselamatan ini bisa teratasi. Contohnya adalah kalau sebelum beberapa hari yang lalu, ada beberapa minggu yang lalu, itu ada juga satu truk, saya persisnya lupa, tapi itu di daerah Cibubur, Jakarta. Ya. Jadi ada keluar dari kompleks perumahan yang biasanya tidak ada traffic light. Nah, karena itu ada cukup tinggi untuk supaya orang mudah untuk bertemu di persimpangan, kemudian dipasang traffic light. Nah, apa yang terjadi? Kendaraan ada menunggu dengan tertib karena sinyal sedang merah. Tetapi apa, dari arah belakang kebetulan jalan itu menurun, itu ada satu truk besar yang remnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya menabrak beberapa kendaraan yang sedang berhenti karena ada sinyal merah. Nah, ini barangkali perlu dilakukan perbaikan desain di persimpangan tersebut. Jadi itu yang perlu diidentifikasi, baik lokasi maupun penyebab kecelakaan. Nah, penanganan secara umum itu perlu pendidikan. Ya, pendidikan ini apa? Ya, kalau sudah punya surat izin mengemudi, tentu dia bisa baca tulis, begitu ya. Nah, di sini pendidikan itu bukan harus sekolah sampai SMA kemudian perguruan tinggi, itu tidak, tetapi pendidikan untuk disiplin di dalam berkendara. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kecelakaan itu akibat daripada truk. Nah, kita perlu melihat peraturan yang diterapkan ke truk, yaitu dia setiap 6 bulan sekali itu angkutan barang, baik truk maupun yang mobil lebih kecil, itu harus melakukan KIR. Ya. KIR, nah itu dicek itu fungsi remnya dan fungsi segalanya lah dicek. Nah, tetapi umumnya orang melakukan ya asal mau bayar saja sudah lewat begitu. Nah, akibatnya pada saat dia beroperasi di jaringan jalan ini banyak terjadi kecelakaan. Lalu enforcement, ya, ini juga harus dilakukan oleh pengelola jalan dengan benar dan tepat. Ya. Sanksi itu harus ada. Jangan karena dia sudah membayar ganti rugi lalu sudah, itu tidak. Ya. Mungkin sanksi yang dulu di Indonesia pernah dilakukan itu adalah demikian. Kalau ada satu kendaraan yang menabrak entah kendaraan lain, entah orang langsung, tetapi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, itu langsung dikasih stiker. Ya, jadi orang melihat stiker itu, oh kendaraan ini pernah menabrak orang sampai meninggal. Itu salah satu sanksi yang pernah dilakukan di Indonesia. Tapi setelah sekian waktu itu tidak ada lagi. Nah, sanksi itu perlu diterapkan. Lalu engineering, ya kalau kita sudah tahu lokasi kecelakaan, ya itu kita perlu tingkatkan. Seperti tadi contohnya kalau jalan yang menuju ke
simpang dengan traffic light itu terlalu curam kemiringannya, ya harus diperbaiki. Nah, itu yang menyangkut pada keselamatan. Dan yang keempat, ini dampak lingkungan. Ya, kita tahu bahwa transportasi itu pasti menyebabkan gas buangan. Ya, kalau kita lihat seluruh moda transportasi, gas buangan di mobil itu mungkin paling besar, tapi bising itu mungkin pesawat terbang yang take off dan landing itu bisingnya itu sangat tinggi. Getaran mungkin kereta api menghasilkan vibrasi yang paling besar. Gangguan pada pejalan kaki ini mungkin prasarana jalan yang tidak dilengkapi dengan jalur untuk pejalan kaki. Nah, ini menyebabkan risiko untuk pejalan kaki. Lalu gangguan pandangan, ya, kalau salah menempatkan rambu atau salah menempatkan pohon penghijauan, atau salah di dalam memberlakukan sempadan jalan dan sebagainya. Lalu dampak lingkungan, pemisahan ini sangat terasa untuk pembangunan jalan baru, ya. Misalkan kalau jalan terusan Riyakudu orang masih bisa menyeberang, ya. Tapi seperti di jalan tol itu kalau saudara punya lahan yang semula menyatu, tapi karena di tengah itu dibebaskan untuk jalan tol, maka mungkin saudara dari lahan yang kiri mau ke kanan itu harus berputar cukup jauh. Nah, itu yang dimaksudkan dengan severance. Lalu konsumsi lahan, ya, apapun jenis transportasi yang akan diterapkan itu selalu menggunakan lahan. Lalu sampah itu juga pasti ada, lalu pencemaran sumber air. Nah, untuk mengatasi semua masalah tersebut di atas itu perlu dilakukan pendekatan interdisiplin. Jadi dalam mengatasi ini semua itu tidak hanya dilakukan oleh orang sipil saja, tetapi harus bekerja sama dengan dengan orang lingkungan, dengan orang fisika, teknik dan sebagainya. Nah, masalah interdisiplin ini kita bisa lihat di sini. Di sini rekayasa transportasi, ya, transportation engineering itu meliputi planning, design, operation. Nah, ini bidang ilmu yang terlibat, yaitu ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, matematika dan statika, ilmu alam. Ini semua punya peran yang sama. Maksudnya perannya tidak selalu sama, mempunyai peran yang cukup berarti pada transportation engineering. Di mana kalau kita ini kan jabarkan, maka di sini ada desain, perencanaan desain dan operasi dari prasarana. Prasarananya itu bisa jalan, bandar udara, pelabuhan, dan terminal. Lalu sarananya itu kita perlu mengetahui sistem kontrol dan tenaga penggerak daripada sistem wadah. Lalu lintas kita perlu mempelajari arus, kecepatan, dan kerapatan. Kapasitas ini masuk ke dalam sarana. Lalu metode evaluasi, keselamatan lalu lintas, dampak lingkungan, dan
manajemen dan operasi. Nah, ini semua permasalahan yang akan terdapat di dalam transportation engineering. Baik, nah ini sebetulnya masuk ke dalam kuliah kedua, tapi kalau ini waktunya tinggal 4 menit lagi, kalau masih ada yang mau didiskusikan sampai slide ini, silahkan. Saya tidak tahu ini kenapa saudara yang hadir berkurang. Apakah karena salah kelas atau ada kegiatan yang lain? Ada yang bisa kasih penjelasan? Tidak ada yang tahu. Oke. Ya, tadi sampai 200 lebih, sekarang tinggal 161. Oke, baik. Ini kalau saya lanjutkan akan sulit apa? Tidak. Izin Ibu. Ya, silahkan. Tadi saya sempat meng-highlight beberapa istilah. Ada 2 di sini yang saya highlight. Ada ships follow trade sama trade follow ships. Jadi kebetulan pas Ibu jelasin sinyal saya jelek. Saya mau tanya Bu. Jadi kalau untuk yang ship follow trade artinya ekonomi sudah tumbuh atau berkembang di suatu tempat, lalu akses jalan dibuat lagi apa gimana Bu? Ya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ya? Ya, jadi pertumbuhan itu sudah ada, lalu dibuatlah jaringan jalan, itu ships follow the trade. Sedangkan yang kedua itu belum ada apa-apa di daerah itu, tetapi pemerintah ingin bahwa daerah itu harus bertumbuh, maka dilayani dengan jaringan transportasi yang baru seperti itu. Nah, contoh kalau yang ini, yang pertama mengikuti pertumbuhan itu adalah contoh tadi, ibu kota Provinsi Lampung mau dipindahkan, ibu kota baru, ya. Nah, bahwa saat ini tidak jadi itu bukan saya tidak sampai ke situ, ya. Tetapi dulu belum ada jalan tol, rencana sudah ada, tapi mau dilaksanakan tahun berapa itu kita tidak ada yang tahu. Tapi informasi yang ada adalah bahwa itu akan dipindahkan ibu kota ini. Maka pemerintah itu membangun jalan, salah satunya Jalan Terusan Riyakudu. Lalu dari jalan rel, dari perkeretaapian juga ada rencana membuat shortcut, saya lupa stasiun mana ya di utara, itu dibelokkan. Jadi kalau existing itu jalan relnya terus ke selatan, lalu sampai ke Natar terus sampai ke stasiun. Nah, karena ibu kota itu mau dipindahkan, maka dia diberikan shortcut, yaitu jalan rel itu dibelokkan ke arah timur untuk melayani kota baru. Nah, jadi sudah ada rencana master plan ibu kota baru dipindahkan, lalu pemerintah melayani dengan jaringan transportasi yang dalam hal ini ada jalan dan ada rel, seperti itu. Nah, contoh untuk
yang membangkitkan pertumbuhan itu adalah mungkin contohnya bukan di Lampung, tetapi di tempat lain. Jadi, oh ya, itu yang mudah kalau di Sumatera itu adalah jalan tol, ya, jalan tol Bakahuni sampai ke Banda Aceh itu tadi itu untuk membangkitkan pertumbuhan. Karena apa? Pemerintah merasakan bahwa jaringan jalan yang sekarang ada itu sudah tinggi volumenya, supaya lebih meningkat, supaya pertumbuhan itu lebih cepat, maka dibangunlah jalan tol. Dan kalau saudara perhatikan, awal sekali jalan tol ini dibuka, sepi, belum ada tidak setinggi saat ini. Nah, dengan adanya jalan tol, kemacetan berkurang, akses lebih mudah, maka diharapkan industri di sepanjang jalan tol itu, bukan yang berdekatan ya, tapi yang aksesnya mudah ke jalan tol, industrinya itu akan berkembang atau bertumbuh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada yang... Bu, maaf Bu, masuk Bu. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pauline Cepat Resia Bu. Ya. Maaf saya menjawab pertanyaan Ibu yang tadi kenapa anak-anak banyak yang keluar. Mungkin karena, maaf Bu, sebelumnya jam kuliahnya sudah habis Bu. Oh, maaf. Kalau di jadwal kita cuma sampai 15.10 begitu Bu. Oh iya, ini saya juga baru lihat jadwal hari ini tadi. Lalu saya menghitung kalau 2 SKS itu kan 100 menit perkuliahan. Maka saya tanya ke Pak Michael, apakah mulainya 13.30 berakhir di 15.10 atau mulai jam 14.00 berakhir di 15.40. Ternyata kata Pak Michael yang benar adalah yang terakhir. Maka tadi saya mulai 14.00, nah berarti berakhirnya di 15.40 seperti itu. Ya, jadi ya saya maklum kalau di antara saudara ada yang salah mengerti mulainya. Jadi jadwal itu nanti oleh Pak Michael akan diperbaiki. Ya. Jadi kita berakhirnya di 15.40. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis, ini 15.44, ya saya akan akhiri perkuliahan hari ini dan saya ucapkan kepada Pak Michael dan kawan-kawan yang dosen yang sudah memungkinkan perkuliahan daring hari ini berlangsung. Dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kehadiran saudara mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan dan kita bertemu lagi di minggu depan. Baik, saya akan segera keluar dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. 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 Terima kasih Bu.